Pada video ini kita akan latihan soal mengenai perpindahan panas. Soal nomor 1, sebutkan persamaan dan perbedaan antara konduksi dan konveksi. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan medium. Kemudian perbedaannya adalah yang pertama, konduksi tidak terjadi perpindahan partikel mediumnya. Sedangkan kalau konveksi terjadi perpindahan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Sedangkan konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Mengapa seekor anjing setelah berlarian akan menjulurkan lidahnya? Jawabannya, anjing menjulurkan lidahnya agar panas dalam tubuhnya dapat keluar dari mulut atau melalui mulut, dan juga melalui penguapan lidah di mulut. Nah, proses ini dinamakan konveksi, yaitu cairan dalam tubuh anjing atau dalam lidah anjing berubah akibat pemanasan hingga menjadi uap atau gas. Jadi misalnya ini lidah anjing, kemudian di sini ada cairan. Cairannya ini dipanaskan sehingga dia meningkatkan volume, kemudian menyebabkan massa jenisnya menjadi kecil hingga air berubah menjadi udara yang massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan air, sehingga akan terjadi arus konveksi. Soal nomor 3, mengapa udara yang terperangkap di dalam selimut dengan kamu di dalamnya membuat badanmu hangat? Jawabannya adalah, yang mesti kita pahami adalah bahwa selimut itu biasanya terbuat dari serat atau wool yang merupakan bahan isolator. Kemudian prosesnya adalah panas dari tubuh kita sulit keluar melalui bahan isolator ini, sehingga lama-kelamaan panas dari tubuh kita ini terjebak di dalam selimut kita dan lama-kelamaan membuat tubuh kita menjadi hangat. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Mengapa marmer atau keramik terasa lebih dingin daripada lantai yang diberi alas karpet? Coba jelaskan. Jawabannya adalah sebab kalor jenis keramik itu lebih kecil dibandingkan kalor jenis karpet. Kita tahu bahwa hubungan kalor jenis dengan perbedaan suhu adalah berbanding terbalik. Ini artinya bahwa semakin kecil kalor jenisnya, maka perbedaan suhunya semakin tinggi. Contohnya, misalnya saya memiliki kalor jenis sebesar 20, kemudian suhu awalnya 20, suhu akhirnya adalah 40. Kemudian kita bandingkan dengan kalor jenis yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan suhu akhirnya menjadi 80 derajat Celcius misalnya. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa kalor jenis yang lebih kecil lebih cepat menerima atau melepaskan kalor
atau panas. Sehingga kalau misalnya kita balik ke masalah kita yang awal tadi, panas dari tubuh kita lebih cepat terserap oleh keramik akibat kalor jenis yang lebih kecil. Akibatnya, tubuh kita menjadi lebih cepat dingin. Sebab panas tubuh kita diambil oleh keramik ini. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Kamu memanaskan air dalam panci aluminium dengan kompor gas. Benda apa saja yang menerima kalor pada pemanasan itu? Jelaskan. Yang menerima kalor adalah panci dan air. Panci melalui konduksi, air melalui konveksi. Oke. Selanjutnya soal nomor 6. Sendok logam, sendok plastik, dan sendok keramik diletakkan pada air panas. Setelah 15 detik, adakah sendok yang terasa paling panas? Coba jelaskan. Yang paling panas adalah sendok logam. Sebab sendok logam adalah konduktor. Sedangkan sendok plastik atau sendok keramik adalah isolator.